الرحمن الرحيم. Kita akan membahas sedikit materi tentang dosa-dosa besar. Jadi setiap malam Kamis, kebiasaan kita membahas tentang dosa-dosa besar. Baik, sekarang kita akan membahas dosa-dosa besar yang kesekian ya. Kalau di buku ini Al-Kabiratu Ats-Tsalisat wa Tsalasun, dosa besar yang ke-33 di urutan buku ini. Tapi kalau kita pelajari belum tahu urutan keberapa. Ya, dosa besar yang kita bahas pada malam ini adalah Tashbihun Nisa birrijal wa Tashbihur Rijal bin Nisa. Ini judulnya. Perempuan menyerupai laki-laki dan laki-laki menyerupai perempuan. Ini termasuk dosa besar. Seorang perempuan menyerupai gaya laki-laki dan seorang laki-laki menyerupai gaya perempuan. Nah, ini termasuk dosa besar. Jadi dosa besar menyerupai perempuan. Kalau pembahasan sebelumnya kita membahas tentang ya, dosa besar sombong. Ya, sombong, al-kibar. Sekarang kita membahas tentang dosa besar yang ke-33, yaitu seorang wanita menyerupai laki-laki dan seorang laki-laki menyerupai wanita. Ini sangat banyak kita temukan dalam kehidupan kita. As-sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, la'anallahu al-mutasyabbihat minan nisa birrijal. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan melaknat perempuan-perempuan yang menyerupai laki-laki. Ya, ini ada kata-kata laknat. Ini termasuk dosa besar karena ancamannya akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala wanita-wanita yang menyerupai laki-laki. Wal mutasyabbihina bin rijal bin nisa. Dan sebaliknya Allah akan melaknat laki-laki yang menyerupai wanita. Wanita yang menyerupai laki-laki, laki-laki yang menyerupai wanita akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain disebutkan, la'anallahu ar-rajalata minan nisa. Allah Subhanahu wa taala akan melaknat seorang wanita yang bersifat kelaki-lakian. Bersifat kelaki-lakian. Ini istilahnya tomboy. Ya, tomboy. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan melaknat seorang wanita yang bersifat kelaki-lakian. Ya, kemudian dalam hadis yang lain juga disebutkan, la'anallahul mukhannithina minar rijal. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan melaknat laki-laki yang menyerupai wanita, yakni allati yatashabbahna birrijal fi lubsihim wa hadithihim. Ya, maksudnya di sini seorang wanita menyerupai laki-laki dari pakaiannya atau dari gaya bahasanya, cara ngomongnya. Ini termasuk menyerupai, ya, mulai dari pakaian. Mungkin seorang wanita memakai pakaian yang dipakai oleh laki-laki atau gaya bicaranya menyerupai gaya bicara seorang laki-laki, maka ini yang dimaksud perempuan menyerupai laki-laki. Atau kebalikannya, seorang laki-laki memakai pakaian perempuan, kemudian gaya bahasanya pun mirip dengan perempuan. Ya, ini yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-mar'ata talbasu libsatar rajul. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan melaknat seorang wanita yang memakai pakaian laki-laki. War rajulu yalbasu libsatal mar'ah, dan laki-laki yang memakai pakaian perempuan akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa ya, dan sangat menyedihkan karena sangat banyak kita temui yang seperti ini.
laki-laki menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki. laki-laki. Waliyadu billah. Kemudian fa idza labisatil mar'atu zirrijal, ya, ketika seorang wanita, seorang perempuan memakai pakaian laki-laki, mungkin model celana, model bajunya mirip pakaian laki-laki, atau pakaian yang lengannya ini apa? Ya, pendek, yang pakaian laki-laki, maka ini yang dimaksud perempuan menyerupai laki-laki. Mungkin meskipun wataknya tidak seperti kelaki-lakian, tapi seorang wanita memakai pakaian yang biasanya dipakai oleh laki-laki, mulai dari baju, celana, maka ini termasuk wanita menyerupai laki-laki. Jadi ini bahayanya memakai pakaian lawan jenis. Ya, meskipun watak kita laki-laki tapi kita memakai pakaian wanita, atau wanita wataknya memang seorang wanita tapi memakai pakaian laki-laki dari modelnya, maka ini termasuk menyerupai. Fatal haquha la'natullahi wa rasulihi, maka wanita-wanita yang memakai seperti ini, ia berhak mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dilaknat oleh Allah, Rasulullah pun melaknatnya. Waliyadu billah. Kemudian wali zaujiha, dan suaminya jika sudah bersuami. Nah, ini untuk wanita-wanita yang sudah bersuami tapi memakai pakaian yang mirip dengan pakaian laki-laki. Apa kata pengarang buku ini? Wali zaujiha, dan bagi suaminya, idza amkanaha min dzalika ay radiya, jikalau suaminya ridho atau tidak melarang istrinya berpakaian seperti itu, maka suaminya pun akan dilaknat. Jika seorang suami membiarkan istrinya memakai pakaian yang menyerupai kaum laki-laki, ia tidak melarangnya, maka suaminya pun akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu ma'murun bitakwimiha ala ta'atillah, karena seorang suami diperintahkan untuk mengajak istrinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika seorang suami melihat istrinya berpakaian terbuka lah, atau sebagaimana disebutkan di sini berpakaian sesuai dengan pakaian laki-laki, kemudian ia tidak melarangnya, maka ia pun akan mendapat laknat dari Allah. Karena seorang suami diperintahkan untuk senantiasa mengajak istrinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nahyiha anil ma'siyah, dan senantiasa melarang istrinya, mencegah istrinya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Wa quduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Bahan bakar neraka manusia dan batu. Kita diperintahkan, ya, seorang suami diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarganya. Keluarganya di sini anak dan istrinya dari api neraka. Jadi apapun yang menyebabkan anak atau istri kita masuk ke dalam neraka, kita sebagai seorang suami dianjurkan untuk menjaganya agar tidak terjatuh di dalam hal tersebut. Di sini disebutkan addibuhum wa'allimuhun, ya, berilah ini, ajarilah adab kepada keluarga, kepada istri, wa muruhum bi taatillah, dan perintahkanlah mereka untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wanhuhum an maksiatillah, dan cegahlah ia dari perbuatan-perbuatan yang mengandung kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama yajibu dzalika 'alaikum fi haqqi anfusikum, sebagaimana itu diwajibkan kepada diri kalian. Jadi jika seorang suami senantiasa menjaga dirinya dari api neraka, maka ia pun wajib menjaga keluarga dan anak-anaknya dari api neraka. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana
hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap di antara kalian adalah pemimpin dan akan bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Jadi seorang suami adalah pemimpin di rumahnya dan akan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Ar-rajulu ra'in fi ahlihi. Seorang laki-laki, seorang suami adalah pemimpin bagi keluarganya. Wa mas'ulun anhum yaumal qiyamah, dan akan bertanggung jawab di hari kiamat kelak. Jadi bukan cuma di dunia kita bertanggung jawab terhadap keluarga kita, sampai di hari kiamat kita pun akan bertanggung jawab terhadap keluarga kita. Oleh karena itu Islam mengajarkan kepada seorang suami untuk senantiasa menjaga keluarganya, istrinya, dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'a an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya seorang laki-laki akan celaka jikalau senantiasa mengikuti semua keinginan istrinya. Seorang laki-laki akan celaka jikalau mengikuti semua keinginan istrinya. Sebagaimana waqala Al-Hasan, sebagaimana yang dikatakan oleh Hasan, wallah, demi Allah, ma asbaha al-yawm rajulun yuti'u imra'atahu fima tahwa illa akbahu Allah taala finnaw. Hasan mengatakan, demi Allah, jikalau seorang suami menaati semua keinginan istrinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencelupkannya ke dalam api neraka. Ya, maksudnya di sini keinginan istri yang tidak sesuai dengan syariat Islam, yang melanggar aturan-aturan agama. Jikalau kita mengikuti semua keinginan istri kita, kalau keinginannya menyalahi syariat Islam, kita pun menaatinya, membiarkannya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, seorang suami tersebut akan dicelupkan di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak semua keinginan istri harus ditepati. Jikalau keinginannya bertolak belakang dengan agama Islam, dengan ajaran Islam, maka seorang suami berhak melarang, karena seorang suami adalah pemimpin dan akan bertanggung jawab sampai di hari kiamat kelak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya dalam hadis, simfanin min ahlin nar lam arahuma. Sini disebutkan ada dua golongan manusia yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Kata Rasulullah SAW, simfan, ada dua kelompok manusia, kelompok ahli neraka yang belum pernah saya lihat. Ada dua kelompok penghuni neraka yang belum pernah saya lihat. Yang pertama, qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqarah. Yang pertama, kelompok penduduk neraka yang belum pernah dilihat oleh Rasulullah adalah sekelompok manusia yang mempunyai cambuk seperti ekor sapi, yadribuna biha annas, yang ia gunakan untuk memukul manusia. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wanisaun kasiyatun ariyat ma'ilatun mamilatun ru'usuhunna ka'asnamatil bah. Yang kedua, seorang wanita yang berpakaian tapi telanjang. Maksudnya berpakaian auratnya terbuka. Disebutkan wanisaun kasiyat ariyat, wanita-wanita berpakaian tapi telanjang, kata Rasulullah. Maksudnya ia berpakaian tapi pakaian yang sempit, yang memamerkan lekuk-lekuk. Nah, ini kata Rasulullah penduduk neraka yang belum pernah dilihat sebelumnya. Kemudian ariyat ma'ilat mamilat, yang berjalan berlenggak-lenggok, kemudian memakai sanggul di sanggul namanya sini ya. Yang memakai sanggul. La yadkhulnal jannah, mereka itu tidak akan masuk surga. Wala yajidna rihaha, dan tidak akan mencium bau surga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza, dan bau surga itu bisa tercium dengan perjalanan, kata Rasulullah, begini dan begitu. Maksudnya dalam perjalanan ratusan tahun bau surga sudah tercium. Tapi wanita-wanita yang berjalan dengan pakaian yang terbuka tidak akan mencium bau surga, tidak akan dimasukkan ke dalam surga, bahkan baunya pun tidak akan
bisa dicium. Ya, ini hadis riwayat Imam Muslim. Ini bahaya orang-orang yang senantiasa berpakaian tapi ya, ini ketat. Kemudian wa an Nafi, ya, dari Nafi, ya, sedikit lagi ya. Kana Ibnu Umar wa Abdullah bin Amr inda Zubair, ya, bahwasanya Ibnu Umar, ini anaknya Umar ya, wa Abdullah bin Amr inda Zubair, ya di rumah Zubair Ibnu Abdul Muttalib. Id akbalat imra'atan tasuku ganaman, ya, kemudian Ibnu Umar melihat seorang wanita yang ini mengembala kambing. Ya, Ibnu Umar melihat wanita yang mengembala kambing yang tidur bersandar dengan ini apa? Busur panah ya. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, "Arajulun anta am imra'ah?" Apakah engkau ini laki-laki atau perempuan? Karena menyerupai laki-laki. Jadi Ibnu Umar bertanya, apakah kamu laki-laki atau perempuan? Kemudian perempuan itu mengatakan, imra'atun, saya perempuan. Faltafatat ila Ibnu Amr. Kemudian Ibnu Umar membalikkan pandangannya kepada Amru sambil mengatakan, innallaha ta'ala la'ana ala lisani nabihi sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihatu minan nisa'i birrijal wal mutasyabbihuna minar rijali bin nisa. Jadi ketika ditanya apakah kamu laki-laki dan atau perempuan, ia menjawab, saya perempuan. Kemudian Ibnu Umar membalikkan kepalanya sambil mengatakan kepada Amru, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melaknat melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang wanita yang menyerupai laki-laki dan seorang laki-laki menyerupai wanita. Wa minal af'alil lati tal'ana 'alaiha imra'ah, dan di antara perbuatan-perbuatan yang dapat mengundang laknat Allah Subhanahu wa taala bagi seorang wanita, izharu az-zinah, ya, menampakkan perhiasan, wa dhahab, menampakkan emas, wal lu'lu, mutiara, min tahtin niqab, di luar jilbabnya. Jadi kalau sengaja menampakkan perhiasan-perhiasan emas, mutiara dari luar pakaiannya, nah ini termasuk hal-hal yang dapat mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memakai parfum yang baunya menyengat. Ketika keluar rumah menggunakan parfum yang baunya ini menyengat, maka ini termasuk hal-hal yang mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Memakai pakaian yang sempit, tadi wanisaun kasiyatun ariyat, wanita-wanita yang berpakaian tapi ariyat. Ariyat dari kata aurat, berarti auratnya terbuka. Ini hal-hal yang dapat mengundang laknat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Rasulullah, pengarang buku ini, wa hadzal af'al allati qad ghalabat ala aktsarin nisa'i al-an, dan perbuatan ini, hal-hal semacam ini telah banyak dilakukan oleh wanita-wanita di zaman sekarang. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, atlatu 'alan nari fara'aitu aktsaru ahlihinna an-nisa. Saya diperlihatkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang paling banyak penghuninya adalah wanita. Ya, ketika Rasulullah diperlihatkan neraka, maka Rasulullah melihat penghuninya kebanyakan dari wanita. Karena tadi kita sebutkan alasan-alasannya, ya, banyak wanita yang menyerupai laki-laki, kemudian berpakaian yang terbuka, menampakkan perhiasannya. Nah, ini semua hal-hal yang dapat mengundang laknat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis terakhir Rasulullah bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijali minan nisa'i." Ya, saya tidak meninggalkan fitnah yang lebih besar mudaratnya bagi seorang laki-laki kecuali wanita. Jadi wanita adalah fitnah yang paling besar bagi seorang laki-laki, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa nas'alullaha ay yaqina, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meneguhkan kita dan memperbaiki keadaan-keadaan orang-orang yang senantiasa memamerkan
auratnya, bimannihi wa karamihi, dengan karunia dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pembahasan kita pada malam hari ini tentang dosa-dosa besar, yaitu seorang wanita menyerupai laki-laki dan laki-laki menyerupai wanita, dan intinya mereka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Saya kira cukup ya dosa besar malam ini. Kita lanjut.